MAN Taruna. Di mana alamatnya anak-anak tahu? Sekolah yang berbasis nasional. Sekolahnya, tempatnya di mana? Di Jogja. Jujur saja. Dari SMP Muhammadiyah tidak jauh, hanya 200 meter. Bisa daftar dan bisa gabung di SMAN 3 Taruna. Siapa yang pengen sekolah di sana? Enggak ada yang pengen sekolah di sana? Ada enggak? Sudah kenal belum SMA di situ? Ya, hanya orang-orang yang cerdas sekolahnya di SMAN 3 Taruna. Karena di situ sekolahnya siswanya disaring. Ya toh? Sekolahannya disaring AN 3 Taruna yang sudah pernah ikut berkompetisi di ajang nasional, juga sudah menjuarai. Karena apa? Oke. Ini akan dipandu sama Bu Vira. Sebelumnya kita tuh harus tahu apa itu public speaking. Ada yang tahu nggak public speaking itu apa? Apa gimana? Berdiri. Bicara di depan umum. Oke. Ada jawaban lain nggak? Ada yang cewek-cewek? Ada jawaban lain nggak? Apa itu public speaking? Ini berbicara di depan umum. Jadi kenapa sini? Karena dia itu adalah mengolah semua orang itu bisa paham tanpa ada rasa dosa. Jadi susahnya public speaking itu apa? Sebenarnya nggak susah-susah banget sih, orang tinggal ngomong kayak takut duluan gitu. Nah, caranya tuh gimana? Yang pertama niat dulu sih, niat. Terus kedua itu kenal semua. Kan kita nggak kita kan sama seperti kan kadang ada orang bilang namanya demam panggung. Demam panggung itu kan mau naik atas panggung, mau berbicara di depan umum, nervous, takut, berlebihan, bahkan sampai ada yang kalian masuk ke panggung. Jalan aja biasa santai, temponya ya santai aja, pokoknya jalan santai buat relax. Udah sampai nih di depan. Ya itu yang pertama adalah kita ucap kenalan. Nggak gimmick, nggak apa nih. Ya cerita aja sih. Awalnya waktu SMP saya tuh orangnya diam, nggak. Saya mulai explore seluruh bakat-bakat saya gitu. Alhamdulillah sekarang sudah mulai membuahkan hasil. Jadi alhamdulillah kemarin itu saya terpilih Jawa Timur. Dan pertama itu juga minder, bisa nggak ya, ngomong aja susah, ngomong aja masih takut. Tapi kembali lagi, kalau mindset kita bisa, pasti bisa. Karena saya pernah bilang sama adik asuh saya, jadi kalau misalnya di SMA 3 itu ada yang namanya adik asuh. Kan kita seluruh Indonesia kan jadi satu di sana, nggak cuma yang di Madiun aja. Nah itu biar rasanya tuh kayak punya keluarga. Di sana tuh ada yang namanya keluarga asuh. Nah saya tuh karena sudah kelas 12, sudah paling tua lah istilahnya di sana. Jadi saya tuh ibu asuh namanya di sana. Kebetulan saya ibu asuh. Saya punya adik asuh dari Klaten. Dia tuh ya namanya juga bersekolah berasrama, nggak ketemu orang tua, nggak ketemu keluarga, jauh dari, pokoknya merantau kan jauh pasti gitu. Ya orangnya jelasnya toksik kan, apalagi masih kelas 10, masih berat-beratnya gitu, harus ketemu senior, masih gini, masih gitu, masih banyak tekanan gitu. Sedangkan sebenarnya dia tuh ada potensi. Dulu dia waktu SMP adalah ketua satu OSIS di SMP-nya. Sebenarnya kan dia punya potensi besar, dia tuh anaknya pintar, cantik, dan lain-lain. Sebenarnya kalau kita gali potensinya kan bisa. Dan tapi karena di sana masih adaptasi penyesuaian, akhirnya agak down. Tapi ya kembali lagi, kalau misalkan ada niat, pasti semuanya yang kita inginkan bisa terwujud.
Buktinya sekarang adik asuh saya tuh sekarang udah naik kelas 11 atau kelas 2. Sekarang udah jadi ketua umum OSIS di SMA 3. Jadi kembali lagi nih, seberapa penting kalian dalam menanamkan pikiran positif. Jadi seluruh hal, apapun, gak cuma public speaking, itu kembalinya ke otak, ke pikiran kita. Kalau kita sendiri bisa memindset, kita mengejudge diri kita bisa, pasti nanti bisa. Kayak gini, kok aku merasa ya di matematika itu agak susah gitu ya, susah dimengerti, kok nggak paham-paham gitu. Nah, itu kenapa kok nggak bisa? Karena di dalam diri kalian sendiri, kalian sudah ngejudge, udah ngotak diri kalian sendiri kalau kalian tuh nggak bisa. Coba aja kalau misalnya kalian bilang, aku bisa kok, aku pasti bisa, walaupun aku belajarnya pelan-pelan, pasti bisa. Gak apa-apa. Berproses itu nggak harus cepat, berproses itu nggak harus langsung berhasil. Ada trial and error. Jadi nggak melulu nih ketika kita lagi belajar A harus langsung bisa. Nggak harus, nggak ada yang mengharuskan kita untuk langsung bisa. Nah, terus intinya tuh satu, apapun yang ingin kalian lakukan, pasti kan kalian punya cita-cita semuanya kan. Apapun yang ingin kalian lakukan, apapun yang kalian merasa, aku tuh kok di sini ya, aku merasa aku pengen ini, pengen, lakuin aja. Coba aja semuanya, coba aja yang selagi memiliki peluang, memiliki potensi, semuanya dicoba. Karena apa? Kita nggak tahu, kita rezeki kita di mana kan kita nggak tahu. Saya juga nggak tahu kok, misalkan sekarang saya bisa di SMA 3. Kalian percaya nggak? Dulu waktu SMP, saya itu nggak masuk 15 besar di kelas. Bahkan untuk masuk 100 besar di paralel yang satu angkatan, itu nggak masuk. Tapi alhamdulillah sekarang di SMA 3, saya mendapat beasiswa menjadi 5 besar paralel di sekolah. Nah, jadi kan kembali ke niat awal kita. Kalau kalian itu berniat, kita bisa berubah, pasti bisa berubah lebih baik. Dan kembali lagi, kalau niat tanpa usaha sama aja dengan apa? Halusinasi, cuma omong doang di mulut. Dan jangan lupa, kalau berniat, kalian berusaha, kalau tanpa doa juga nggak bakal ada apa-apanya. Karena, dan jangan lupa satu lagi adalah ridho dari orang tua. Orang tua itu guru, semuanya di sini yang lebih tua itu juga merupakan orang tua. Jadi ada baiknya nih, apalagi udah kelas 9 nih, minta doanya banyak-banyak. Bu, Pak, minta tolong doanya, semoga saya bisa diterima di sini, semoga saya jadi ini, jadi itu, gitu. Nah, saya nggak bisa ngomong, saya nggak serius belajar, bisa jadi anak SMA 3 pun juga ya sebuah apresiasi besar buat saya. Bukan berarti saya sombong ya, ini sekedar sharing aja. Dari yang bahkan saya dulu hampir di DO dari SMP. Ini beneran, saya dulu tuh udah kena surat DO, hampir di DO. Kalau misalkan nanti di semester 2 itu masih kelas 7. Kalau misalnya saya semester 2 masih gini-gini aja, mungkin masih stuck, masih sering bolos sekolah, masih ini, masih itu, ya udah DO aja gitu sekalian. Kalau udah nggak niat sekolah, kok ngapain gitu? Kan mikirnya guru kita kayak gitu. Tapi alhamdulillah saya kan punya Prasetyawan, asal sekolah saya SMP Muhammadiyah kelas 7. Rumah saya Jalan Apotek Hidup, RT 7 RW 2 Kelurahan Ngegong. Ini namanya siapa ini yang ini? Selfie. Kelas berapa? 7. Kelas 7, oh sama-sama kelas 7. Jadi ini kemarin habis ikut lomba pidato nih berdua. Keren, masih kelas 7, udah pintar pidato, pintar public speaking. Ini kelas 9 mana nih? Gimana nih yang kelas 9? Kelas 9 ini masa sekolah ini kalau sampai kelas 7? Gimana? Gak kalah saya ini. Oke, jadi kan tadi udah coba pidato, pernah nggak? Oh belum.
Oh, belum nih. Pidatonya itu tentang apa sih? Ceritain. Dari misalnya itu pertama diumumkan, pertama itu Salting bagus. Ini berbicara di depan umum. Jadi kenapa seni? Karena dia itu adalah mengolah bagian